Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak kami, selamat pagi. Kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran fikih. Jadi sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun pelajaran atau materi kita hari ini adalah tentang toharoh. Jadi sebelum kamu catat, coba kamu dengar dulu dari penjelasan Ustadz. Toharoh adalah dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Jadi bahasa Arab, tohara itu dari bahasa Arab yang artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut syara, yaitu bersih atau suci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Jadi menurut syara atau menurut istilah, tohara itu adalah bersih dari suci dan hadas, yang mana seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Jadi yang dikatakan bersih itu dan suci, badan kita, kemudian pakaian kita, kemudian lingkungan tempat kita beribadah. Pertama badan, pakaian, dan lingkungan kita untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di sini ada dua ayat. Ya, ada dua ayat dan ada dua hadis. Nah, di sini Ustadz ambil dari surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat tobat dan orang-orang yang bersuci. Ya, itu tadi pengertian daripada toharah. Kemudian di sini juga ada najis dan hadas. Di sini dijelaskan macam-macam hadis dan macam-macam najis. Di sini dijelaskan. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu benda yang kotor yang mencegah sanya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi najis itu berarti kotoran, dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis itu sesuatu yang mencegah kita dari kotoran sehingga kita sah untuk mengerjakan amal-amal ibadah. Maka ibadah itu dituntut dalam keadaan suci. Ya, itu pengertian daripada najis. Kemudian najis itu terbagi menjadi tiga. Ya, ada najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa itu najis yang ringan. Seperti misalnya kita terpercik kena kencing anak bayi, ya, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, itu najis ringan. Kemudian najis mutawasitah, ini najis sedang, ya, yang termasuk najis ini adalah seperti darah, nanah, muntah. Nanti di sini akan kamu catat, ya. Kalau nggak dicatat nanti kamu nggak akan mengerti nanti. Di sini Ustadz hanya menyampaikan beberapa saja pengertian. Kemudian yang C, najis mughallada. Ini najis berat. Najis berat ini adalah seperti apabila kita terkena jilatan anjing ataupun terkena babi. Maka memegang terkena babi, ya. Jadi cara membersihkannya di sini dengan cara kamu harus membasuh atau mencuci 7 kali dengan air. Kemudian salah satunya dengan dicampur sama tanah, ya. Nanti sini juga akan dijelaskan. Kemudian sedangkan hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau najis itu kelihatan, ya, najis itu bendanya kelihatan. Sementara kalau hadas itu bendanya tidak kelihatan. Harus kamu jelaskan, harus mengerti najis itu bendanya kelihatan, seperti kotoran hewan, kencing. Itu namanya najis. Sementara kalau hadas itu dia tidak kelihatan,
Seperti misalnya kita buang angin, kemudian kita buang air kecil, kemudian kita buang air besar. Jadi keadaan kita buang air kecil, buang air besar, ataupun kita kena buang angin, itu namanya hadas. Jadi cara membersihkan najis dengan mencuci atau menghilangkan najis itu, sedangkan cara menghilangkan hadas dengan cara berwudu agar supaya kita bisa melakukan ibadah kepada Allah. Nah, jadi hanya yang dapat Ustaz sampaikan. Tolong kamu catat nak ya. Itu di situ ada pengertian taharah di halaman 3. Kemudian sampai kamu catat tolong halaman 3 sampai halaman halaman 5 ya. Kamu catat halaman 3 sampai halaman 5. Boleh diringkas. Maksudnya diringkas ini yang tidak penting boleh tidak kamu catat, tapi yang penting itu dicatat. Jadi hanya ini sampai Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.